Selamat datang teman-teman di episode 3 dari The Uneducated Show. Dan hari ini kita pengen ngebahas tentang gimana caranya lu bangun hubungan ketika lu ngobrol sama calon customer atau calon prospek lu. Jadi kemarin itu ada yang nanya, gimana sih caranya lu ngobrol sama orang untuk bisa punya hubungan, koneksi yang lebih baik sebagai seorang sales atau seorang agent gitu ya. Jadi banyak banget yang gue lihat orang ya suka nanya hal-hal seperti itu. Step by step ngobrol, step by step diskusi asuransi, step by step bangun hubungan sama orang. Gue tuh nggak menemukan step by stepnya sebenarnya sih. Meskipun kalau lu tanya ChatGPT step by stepnya tentu pasti ada. Tapi gue tuh bingung sama orang yang nanya gimana caranya ngobrol sama orang. Kan pada dasarnya lu juga orang, lu ngobrol. Kecuali lu gak pernah punya hubungan sama orang, lu gak jago bangun hubungan sama orang, mungkin boleh lah kita nanya hal seperti itu. Kalau misalkan memang banyak agent seperti itu, gue gak ngerti lagi deh. Cuma yang gue lihat, yang membedakan antara agent yang jago banget nih, yang gue lihat sekali jualan gede sama agent yang biasa aja adalah kemampuan mereka membangun obrolan, kemampuan mereka membangun hubungan sama orang ketika lagi prospek. Jadi gini, gue punya satu omongan bahwa orang atau sales yang jago adalah sales yang jago nongkrong. Gue gak tahu teman-teman setuju atau enggak, tapi menurut gue semakin seseorang itu jago nongkrong, semakin dia ahli dalam bangun hubungan, semakin baik kemampuannya dalam melakukan penjualan. Itu sih yang gue percaya. Nah, sekarang di video ini gue pengen share dalam beberapa menit ke depan. Mungkin step by step yang gue pikirkan, dan ini sebenarnya yang gue lakuin juga sih. Dan ini kalau lu tanya ke agent-agent senior, mungkin mereka bingung untuk breakdown ini karena mereka pasti nanya, kok lu nanya hal seperti ini sih? Nah ini gue coba breakdown karena kemarin itu gue mikirin gitu, ada orang nanya jadi gue mikirin gimana cara gue ngobrol, apa aja yang gue lakuin dan apa aja yang gue obrolin. Sekarang kita mulai. Yang paling pertama, jangan push produk terlalu cepat. Gini, ketika kita ketemu orang, kita kan mesti lihat konteks, kita ketemu karena apa. Nah sekarang kita mau pecah dua dulu. Kita let's say dalam konteks kita udah ngomongin, udah janji untuk ngomongin asuransi gitu ya. Kita udah janji untuk ngomongin produk tertentu. Kita ngomongin asuransi lah, kita ngomongin properti atau apa. Cuman ini konteksnya let's say asuransi gitu ya. Karena produk yang menurut gua agak susah untuk dijual dalam konteks obrolan itu asuransi biasanya. Nah, ketika kita udah janji, kita kalau langsung kayak duduk bareng nih, tak. Gimana Pak? Produknya bagus ya? Asuransi gini loh, langsung keluarin iPad segala macam. Gua rasa orang juga capek gitu. Belum lagi kan lu ketemu setelah dia pulang kantor, dia juga capek ketemu pulang kantor. Dia kan kerja dari pagi sampai malam, lu kan nggak kerja dari pagi sampai malam. Lu masih full energi, dia udah habis energi. Yang pertama lu mau lakukan adalah jangan push produk terlalu early. Yang lu mau lakukan, let's say ini teman lu lah ya, ini teman kantor, ini orang kantor ini teman lu, teman komunitas, teman olahraga, teman gereja, mungkin teman tempat ibadah apa gitu ya, gua nggak tahu. Tapi ini let's say ini temen lu gitu ya. Nah sekarang kita mau connect-nya gimana? Kita basa-basi dulu aja, ice break. Makanya kenapa namanya ice breaking. Jadi ice break itu ngapain? Jadi lu mulai dengan, gimana bro? Ya paling dia cerita lah, gimana tadi kerjaan? Gimana? Lagi sibuk apa sekarang di kantor? Di rumah gimana? Bini gimana? Anak gimana? Tanya hal-hal seperti itu dulu aja. Udah pesan makan, pesan minum, pesan dulu aja bro, ntar gue ambil nunggu sini aja, santai aja, gak apa-apa, take it easy ya, take your time aja dulu. Jadi obrolan-obrolannya kayak gitu dulu aja, ketawa-tawa dulu, ice break dulu, relax dulu. Jadi bring the tense down dulu. Kalau gue ya, gue selalu ngerasa kalau orang tuh baru nyampe, dia habis parkir mobil atau motornya dia datang ke tempatnya kita, pulang dari kantor lah khususnya ya, pulang dari kantor khususnya itu bener-bener tense-nya tuh tinggi. Lu bisa berasa lah gitu, maksudnya gue gak tahu ya orang bisa berasa atau enggak, cuman gue tuh lumayan berasa ketika ketemu orang pulang dari kantor tuh rasanya badan tuh tegang gitu, kayak aduh gila, tensi tuh tinggi. Nah yang lu mau lakukan adalah ice break dulu, turunin tensinya dulu, bikin mereka santai, chill dulu, comfort dulu sama lu, ngobrol udah enak, udah ketawa-tawa segala macam, baru kita masuk ke tahap yang kedua. Nah tahap yang kedua adalah mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue better questions lah sebutannya ya, jangan kasih pertanyaan-pertanyaan yang bodoh. Misalkan gini, lu udah ketawa-tawa segala macam, terus lu mulai nanya-nanya, misalnya ini nggak deket lah ya,
eh Misalkan gini, kok lu nggak punya sih asuransi sih? Harus punya tau bro. Nah itu tuh berbahaya karena lu mulai push something yang menurut lu salah, tapi menurut dia kayak, kok lu nyalain gue? Nah jadi sebelum masuk ke sana, lu mulai punya pertanyaan-pertanyaan yang lebih bagus gitu ya. Jadi mulai dengan pertanyaan-pertanyaan kayak misalnya gini, let's say kita lagi ngomongin kerjaan gitu ya. Kan dia bilang, lu kerja apa bro sekarang? Kita udah lama gak ketemu nih. Oh ya sekarang gue lagi di ini nih, misalkan retail. Oh retail apa? Kenapa bisa ke sana bro? Di sana serunya apa? Apa yang bikin lu excited di sana bro? Ah nggak ada bro, biasa-biasa aja semuanya di sana mah, basi-basi aja. Oh gitu, nggak asik ya lah ya di sana ya. Ya namanya kantor begitulah bro, rata-rata semua. Iyalah begitulah. Paling mereka cerita-cerita gitu, ketawa-tawa segala macam. Nah mulai masuk lagi lebih dalam lagi. Nah sekarang kan kita janjian ketemu asuransi nih bro ya. By the way, lu kenapa bro? Nanya, gue pas gue ngomongin asuransi, kok lu oke? Kenapa bro? Ada problem apa? Atau ada sadar apa bro kira-kira bro yang gue bisa bantu nih hari ini? Nah pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu yang mulai bisa mengarahkan. Tapi lihat tense obrolannya dulu, maksudnya tense orangnya udah mulai turun belum? Kalau lu langsung tanya kayak begitu kan itu obrolan serius gitu kan. Jadi lu akan ningkatin tense-nya mereka lagi. Jadi bring down dulu tense-nya, tegangnya turun dulu, udah santai, baru mulai obrolannya lebih serius. Tapi make it comfortable juga buat mereka. Yang paling pertama dari bikin pertanyaan adalah jangan pertanyaan nyudutin. Kenapa lu nggak punya? Lu kalau sakit mati lu bro. Lu tahu harga rumah sakit berapa nggak bro? Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh bikin orang kesel. Tapi kita mau punya pertanyaan-pertanyaan yang bikin mereka lebih nyaman atau terbuka sama kita. Misalkan kayak tadi, gue bisa bantu apa bro hari ini bro? Kan kita memang janjian ngomongin asuransi nih. Tapi gue bisa bantu apa hari ini? Kira-kira apa yang bisa gue bantu lah dari obrolan kita hari ini? Atau kalau lu jualan yang lain, ya lu bisa ngomong hal sama, gue bisa bantu apa dari obrolan kita hari ini? Kira-kira lu ada problem apa yang gue bisa bantu hari ini? Jadi izinin mereka tuh cerita. Jangan lu yang ngomong terus, tapi biarkan mereka yang bercerita. Karena kalau misalkan lu lagi yang ngomong, ya dia datang buat dengerin khotbah. Dia juga capek. Ingat, dia capek. Tapi ketika orang disuruh cerita tentang hidupnya mereka, problemnya mereka, masalahnya mereka, mereka tuh biasanya lebih happy. Karena mereka bisa ngeluarin unek-unek di pikirannya mereka, di hatinya mereka ke seseorang. Jadi be that kind of person gitu ya. Jadi lu jadi orang yang mendengarkan ceritanya mereka. Ya, jadi ketika mereka udah punya masalahnya, biarkan mereka cerita. Ingat, nomor 2, ask better questions, ya. Nah, yang ketiga, lu mulai masukin secara pelan-pelan lah ya, yang namanya social proof. Social proof tuh sebenarnya bukti atau testimoni lah ya. Jadi kalau gua, misalnya temen kantoran lah, profesional gitu, orang di kantor. Terus dia mulai cerita, iya bro, gua lagi mulai khawatir sama gua punya perusahaan. Gue sih saat ini dikasih asuransi kantor bro sebenarnya. Cuma gue lagi mikir kalau misalkan suatu hari gue cabut dari kantor ini, artinya fasilitas tersebut dicabut juga dong. Sedangkan di kantor yang baru gue nggak tahu gue dapat asuransi juga atau enggak. Kalau dapat ya bagus, kalau enggak gimana? Permasalahannya gue kemarin denger dari agent lah di social media gitu. Kalau misalkan lu udah sakit dari pakai asuransi kantor terus lu pindah pakai asuransi pribadi atau private insurance, katanya ada pre-existing condition bro. Nah itu yang gue pengen tanya, pre-existing condition tuh kayak gimana? Nah sekarang giliran lu untuk mulai masukin social proof-nya. Nah kalau gue jawabannya kan begini, bener sih bro, kemarin ya ini ada teman gue lah, ini nasabah gue juga. Jadi nasabah gue itu orang kantoran juga, sama kayak lu lah. Nah dia itu masuk gara-gara ada temennya di kantor mau masuk private insurance ditolak karena pre-existing condition. Kok bisa? Ya karena orangnya udah ada diabetes ternyata. Umur masih muda bro, udah diabetes. Jadi asuransi juga mau terima, mikir-mikir lah, diabetes itu kan nyerangnya kemana-mana gitu loh. Gula darah tinggi nyerangnya kemana-mana. Nah sekarang dia masuk asuransi susah. Bagus-bagus bisa ekstra premi. Lah kalau ditolak gimana? Bingung kan? Nah jadi menurut gua kalau memang misalkan lu punya opsinya, punya kesempatannya, menurut gua memang private insurance is a better options dibandingkan lu mempertahankan asuransi kantor yang lu juga nggak tahu sampai kapan. Kadang-kadang perusahaan bisa matiin kapan aja, ya kan?
Kalau lu pakai BPJS nggak salah sih kalau di luar di luar Jakarta. Tapi di Jakarta BPJS lu mesti tahan-tahan sama waktu ngantrinya. Kalau di luar kota kan orang nggak sebanyak di Jakarta gitu bro. Nah itu kan cara lu masukin social proof dengan lebih subtle gitu ya, dengan lebih soft, dengan lebih lembut, lebih baik gitu ya. Jadi jangan langsung tiba-tiba kayak, iya bro kemarin ada yang, aduh bahaya banget bro, teman kantor gue langsung ditolak bro. Nah itu lu nge-push mereka, jadinya obrolannya langsung nyudutin dia lagi bahwa lu tuh orang yang salah, lu tuh orang yang nggak benar karena lu nggak punya asuransi private. Nah ketika kita nyudutin orang tuh langsung ngerasa nggak nyaman karena lu lagi nyerang mindset decision dan juga kehidupannya mereka. Jadi ofensif, jadi kalau ketika lu nyudutin mereka. Jadi sebisa mungkin ketika bangun hubungan di obrolan ya make it nggak usah nyudutin orang aja, jangan ofensif, jangan nyerang orang ya. Itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah trial closing. Nah trial closing ini banyak banget agent tuh yang nggak lakuin. Kebanyakan edukasi, kebanyakan nge-push orang, kebanyakan intimidasi orang, udah semuanya udah nggak nyaman, ujungnya nggak di trial closing lagi. Kenapa? Karena agent itu lebih nyaman mengedukasi, lebih nyaman nyudutin, lebih nyaman tanda kutip nge-push orang dibandingkan make the deal. Trial closing itu kayak gimana? Misalkan contoh udah ngobrol, udah kayak ini bro, ini harganya segini bro, benefitnya kayak begini-gini aja, yang lu dapetin kayak gini. Misalkan let's say life insurance gitu ya, lu akan dapetin uang segini kalau amit-amit kejadian hal-hal seperti inilah. Kira-kira udah oke belum bro? Oke banget sih bro, parah oke banget sih, ini gue nggak nyangka sih harganya segini juga. Oh gitu. Ya udah kalau misalnya udah kayak gitu mah boleh lah pinjam KTP bro, boleh gue proses aja langsung. Nah itu namanya trial closing. Ya jadi kita try to take the deal. Coba dulu trial, namanya makanya trial closing, mencoba untuk di close dengan bahasa-bahasa kayak gitu. Ya udah pinjam KTP aja bro, ntar gue proses hari ini, saat ini juga gue proses. Nah untuk berani ngomong kayak gitu biasanya nggak nyaman buat beberapa agent yang baru mulai, atau beberapa agent lah pada umumnya juga nggak nyaman. Kenapa? Karena kesannya lu lagi mau take something dari mereka, padahal menurut gue nyudutin calon prospek lu itu lebih gak nyaman dibandingkan lu take the trial close. Kenapa lu perlu lakukan trial closing, dan kenapa trial closing itu baik juga buat mereka? Karena mereka udah oke juga sama produknya, dan lu tahu produk lu akan solve masalahnya mereka. Karena lu tahu masalahnya mereka, kan lu udah ask better questions, lu udah coba kenalin masalahnya dia. Nah ketika lagi di sesi prospek kayak begini, ya lu kalau nggak trial close, gimana cara lu closing? Ya nggak heran kalau dia pulang tanpa tangan hampa. Ya kan, kenapa? Karena lu nggak coba closing. Nah biasanya nggak nyaman di sisi seperti itunya. Biasanya itu butuh, kalau agent baru lah ya, kayak aduh nggak nyaman ya untuk ngomong kayak ya udah beli ya bro ya, tanda tangan ya bro ya. Nah yang kayak gitu-gitu tuh biasanya nggak nyaman. Padahal calon prospeknya bisa aja oke-oke aja dengan kita ngelakuin hal tersebut. Ya. Yang kelima, setelah sesinya prospek pulang lah, ya kita udah selesai prospek pulang. Yang kelima, sebelum kita mau pulang kita ngomong gini kalau dia belum tanda tangan lah ya. Ya udah bro, gue pikir-pikir dulu. Oke? Sip, nggak apa-apa bro. Memang kalau asuransi harus dipikir-pikir dulu bro, karena lu ambil produk yang penting. Ya. Yang kelima adalah gimana caranya lu bisa follow up as a human. Nah, kalau gua begini, ketika dia bilang nanti dulu aja, gua langsung bilang siap bro, nggak apa-apa bro. Memang produk asuransi harus dipikirin dulu matang-matang karena ini produk penting. Masa depan lu sangat tergantung dari produk ini. Terus dia bilang, iya makanya gue pikir-pikir dulu lah, gue ngomong bini gue dulu deh. Siap bro. Nanti 2-3 hari lagi gue izin ya bro untuk follow up. Jadi follow up itu kalau lu nggak minta izin nggak enak mintanya. Tapi kalau udah izin, ya nggak apa-apa kan udah izin. Terus dia bilang ini, ya nggak apa-apa bro, santai bro, 2-3 hari lu kontak gue aja, ntar gue langsung balas 2-3 hari lagi ya. Berarti kalau misalnya Senin, ya let's say Rabu lah, lu kontak gue, ntar gue udah ada jawabannya. Loh, dia minta sendiri Rabu. Enak toh jadinya kan. Jadi follow up-nya kayak begitu aja. Bahasanya ya lu pikir sendirilah, cari pakai ChatGPT juga boleh. Tapi menurut gua nggak perlu pakai bahasa-bahasa yang lu dapat dari sales expert di US. Kenapa? Karena di US sama di Indonesia punya background culture kita yang berbeda, budaya beda. Kalau lu coba praktekin yang very direct kayak di Amerika, rasanya nggak akan nyaman kalau di Indonesia.
Kalau biasanya gua akan bilang, bro, kan kemarin 2-3 hari lalu kita ngomongin asuransi bro. Decisionnya udah ada belum? Keputusannya udah ada belum? Jadi kita bisa proses aja, biar nggak usah buang-buang waktu lagi. Kita bisa proses, asuransi lu langsung ready, supaya bisa protect keluarga lu. Biasa sih gue begitu, kalau nggak gue singkatin atau nggak gue gampangin lah bahasanya. Nah itu 5 hal yang bisa teman-teman lakuin ketika lagi di sesi prospecting dan bisa ngobrol dengan nyaman sama si calon nasabah teman-teman. 1, jangan langsung push produk terlalu early. Yang kedua, ask better questions. Oke? Nah, yang ketiga adalah pakai social proof dengan subtle. Oke? Yang keempat, jangan lupa trial close. Yang kelima, follow up-nya kayak orang, jangan follow up kayak robot. Orang gak ada yang suka. Oke? So, thank you so much for watching. Pastikan teman-teman komen di bawah, like juga videonya, dan juga di subscribe channelnya supaya teman-teman bisa belajar sales lebih banyak lagi. Dan kita tetap sama-sama sharing soal sales, marketing, dan juga mindset sebagai seorang sales di Indonesia. Oke? Thank you so much, dan ketemu lagi di episode berikutnya.